Halo sahabat belajar kelas 3. Kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu cara pengamalan sila keempat adalah musyawarah. Contohnya musyawarah pemilihan ketua kelas, musyawarah desa. Musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara mengambil keputusan bersama berdasarkan kesepakatan. Musyawarah dilakukan atas dasar kepentingan bersama. Musyawarah memiliki manfaat, antara lain: 1. Melatih untuk mengungkapkan pendapat. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. 3. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi teks dan bahan-bahan yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca dan karet. Mengidentifikasi informasi teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk memperoleh sebuah informasi penting dari teks. Satu, membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3. Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Benda-benda dari kayu. Kayu digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga, karena kuat, mudah dipotong, dan tidak mudah patah. Namun, kayu memiliki kekurangan, yaitu mudah terbakar dan mudah rusak oleh air. Benda-benda di kelas yang biasanya menggunakan bahan kayu adalah meja, kursi, jendela. Benda dari kertas. Kertas memiliki kelebihan yaitu lebih ringan dan mudah diolah untuk menghasilkan benda lain. Namun, kelemahannya yaitu mudah robek, kotor, terbakar, dan tidak tahan air. Benda yang terbuat dari bahan kertas antara lain Buku, uang kertas, amplop, benda-benda dari plastik. Plastik termasuk bahan yang bersifat ringan, tidak mudah pecah, tidak tembus air, awet, dan harganya murah. Peralatan yang menggunakan bahan plastik misalnya ember, gayung, benda-benda dari kaca. Kaca sebagai bahan yang keras, biasanya jernih atau bening, dan tembus cahaya. Kaca mempunyai sifat keras dan kedap air.
Kaca digunakan untuk membuat berbagai benda, misalnya gelas, akuarium. Benda-benda dari karet. Karet memiliki sifat lentur, kenyal, tidak menghantarkan listrik dan panas, kuat, serta mudah dibentuk. Karet biasa digunakan untuk membuat, antara lain, bola, sandal, Untuk mata pelajaran matematika kita akan belajar tentang alat ukur panjang dan hubungan antar satuan panjang. Alat ukur panjang. Panjang benda dapat diukur. Alat ukur baku misalnya penggaris dan meteran. Satuan baku misalnya cm dan m. Satuan cm berarti cm. Satuan m berarti meter. Perhatikan contoh berikut ini. Berapa panjang pensil pada gambar? jawab, Cara mengukur. A. Pangkal pensil diimpitkan dengan angka 00. B. Lihat angka di ujung pensil. Angka itu merupakan panjang pensil. Ujung pensil pada gambar menunjuk angka 8. Jadi, panjang pensil pada gambar 8 cm. Jenis alat ukur panjang. 1. penggaris, Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis. Fungsi penggaris adalah untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar. 2. Meteran roll besar. Alat ukur tersebut adalah meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. 3. Meteran saku. Disebut meteran roll kecil. Digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu untuk mengukur bangunan atau kayu. 4. Metlin, meteran plastik, digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Tiap alat ukur memiliki satuan panjang yang tidak sama. Satuan panjang yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya meter, m, dan sentimeter, cm. Nilai ukuran panjang. 1 meter sama dengan 100 cm. Dan sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu membutuhkan kain 275 cm untuk membuat baju. Berapa jumlah kain yang dibutuhkan dalam satuan m dan cm? jawab, 275 cm sama dengan 200 cm plus 75 cm sama dengan 2 meter plus 75 cm. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang bisa melengkapi keharmonisan sebuah musik. Berikut beberapa jenis alat musik ritmis. 1. Kendang terbuat dari kayu dengan rongga yang ditutup kulit sapi. Cara memainkan kendang adalah dipukul bagian kulit. 2. Kastanyet dimainkan dengan menyatukan dua sisinya, dengan 2 atau 3 jari saja, yaitu dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah. 3. Tifa bentuknya lebih panjang dan ramping. Dimainkan pada saat upacara tradisional di Maluku dan Papua. 4. Tamborin memiliki dua bunyi yaitu, 1. Bunyi pukulan. 2. Bunyi gemerincing. Dimainkan dengan cara dipukul dan dikocok. 5.
5. Triangle terbuat dari logam berbentuk segitiga yang ujung tidak menyatu. Terdapat tali di satu di antara sudutnya untuk memegang alat musik ini. Untuk mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan kita akan belajar tentang menendang bola berpasangan. Permainan menendang bola berpasangan adalah permainan yang mempraktikkan gerak dasar manipulatif. Gerak dasarnya adalah menendang dan menahan bola. Satu orang akan menendang bola kepada pasangannya. Teman yang dituju harus menahan bola menggunakan kaki dengan tepat. Sobat belajar, demikianlah pembahasan untuk subtema ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.